Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah menyatukan kami bangsa-bangsa di dalam kasih-Mu. Tetaplah berdiri teguh di dalam kesatuan umat Tuhan dan sempurnakanlah persatuanmu dalam kasih dan perdamaian satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari datanglah kepadanya dengan pujian syukur dan keyakinan iman bahwa Allah telah menjadikan kita satu dalam iman. Mari kita pujikan PKJ 108, segala bangsa dunia, dengan bangkit berdiri. Segala bangsa dunia, mari memuji Tuhan, megahkan Dia selamanya. Lagu syukur lakukan, terimalah anugerah dan damai kerajaannya. Nyanyilah haleluya. Betapa hebat rahmat-Nya yang nyata atas kita, penuh berkat karunia dan syarat sukacita, kasih setia janji-Nya tetap selama-lamanya. Nyanyilah haleluya. Kebaktian Pentakosta ini berlangsung atas anugerah kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita boleh sama-sama pada saat ini kita hadir untuk merayakan Pentakosta pada hari pencurahan Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus memberikan dampak yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan Yesus dan bangsa-bangsa. Para murid-murid yang tadinya takut, pesimis, ragu, telah diubah
oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang berani memberitakan kabar keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Melalui anugerah Allah, bangsa-bangsa yang jauh pun disatukan di dalam anugerah keselamatan. Kita adalah bagian dari kesatuan bangsa-bangsa yang menerima keselamatan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah anugerah yang kita patut rayakan dengan syukur dan sukacita. Mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita, kita bersama memuji Tuhan, kita nyanyikan di hari Pentakosta. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama datang padamu Tuhan pada saat ini, bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Bapa. Pada saat ini kami datang di hari Pentakosta, di mana kami bersama-sama merayakan akan peristiwa turunnya Roh Kudus bagi murid-murid, sehingga murid-murid bisa mengabarkan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa, dan kami pun pada saat ini boleh merasakan keselamatan yang daripada Tuhan karena karya Roh Kudus. Kami bersama-sama bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Kami boleh mengetahui akan betapa Engkau mengasihi kami. Di dalam Yesus Kristus, Engkau Allah yang nyata kasih-Nya sehingga menebus kami dari dosa dan maut. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu bahkan. Tapi Tuhan, Engkau mengetahui akan segala sesuatu yang menjadi kehidupan kami, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, tingkah laku kami, dan juga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Nyatanya kami masih belum bisa sungguh-sungguh sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami masih kadangkala tidak bisa menjadi saksi yang baik, tidak berani untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, kepada keluarga kami, bahkan kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami
tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Bahkan di dalam tingkah laku kami, ujaran kami, mungkin kami juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan, karena itu di hadapan-Mu pada saat ini kami mohon, kiranya Engkau kuduskan kami, sucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Pulihkanlah kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang kekasih, yang hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, terus bimbing kami, hati kami ini, kuasailah di dalam diri kami ini, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Tolonglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya akan kasih-Mu yang sudah nyata di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan itu kami mohon akan kemurahan-Mu ya Bapa. Amin. Kuasa iblis membuat hati gundah, lelah, risau dan lemah. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mengusir itu semua. Mari kita memohon melalui lagu Roh Kudus Sinarilah. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus sinarilah, hatiku gundah dan lelah, ganti kuasa yang dalam dengan terang-Mu yang tetap. Biarlah ini jadi doa kita kepada Tuhan. Roh Kudus sucikanlah hati risau dan rendah yang lama dicekam oleh iblis yang kejam. Mintalah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, supaya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus diamilah hati yang tak berserah. Kaulah saja Tuhanku, Raja dalam hatiku. Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dan kita mau mengakui akan dosa dan segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita rindu untuk hidup di dalam pertobatan, maka pada kita diberikan anugerah dari Tuhan kepada kita, pengampunannya yang terambil dari Galatia 3 ayat yang ke-28 sampai dengan 29, yang berkata demikian. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam kehidupan baru, dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Kami mau hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita bersalam damai satu dengan yang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita semua. Roh Kudus telah dicurahkan kepada manusia secara massal tepat pada hari Pentakosta atau hari raya Pondok Daun. Siapapun yang percaya, ia siap memenuhi ruang hatinya. Mari kita buka hati agar Roh Kudus hadir, berkuasa dalam diri kita dan memampukan kita untuk menyembahnya. Roh Kudus, Kau hadir. Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudara, di hari Pentakosta ini, Komisi Usia Lanjut akan menaikkan sebuah pujian dengan judul Pilih Roh Suci. Lagu ini diambil dari Kidung Pasamuan Jawi atau KPJ. Arti secara bebas dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya sebagai berikut. Bila Roh Kudus bekerja di dalam hatiku, saya memuji Tuhan dengan sukacita. Karena Roh Kudus memberi hati sukacita, hidup kekal, damai sejahtera selamanya. Roh Kudus, oh Roh Kudus, bekerja di dalam hatiku. Roh Kudus bekerja di dalam hatiku. Inilah persembahan pujian dari Komisi Usia Lanjut.
kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih untuk Komisi Usia Lanjut yang sudah memberikan persembahan pujian dengan angklungnya yang sangat meriah sekali ya. Lagu di mana kita mengajak Roh Tuhan untuk hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan. Kita akan bersama-sama saat ini datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau Allah yang terus mau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami di dalam jalan-jalan yang kami lalui dalam kehidupan ini. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tapi Roh Kudus diberikan kepada kami supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Pada saat ini kami datang Tuhan untuk memohon padamu Tuhan, pimpinan-Mu ya Roh Kudus ketika kami bersama-sama sebentar mendengar akan firman Tuhan. Mampukanlah kami anak-anak-Mu ini boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami juga dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing dan juga bersama-sama. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu ya Roh Kudus, juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Tuhan yang tetap mau tolong pimpin dia, sehingga dia boleh sungguh-sungguh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus saja. Engkaulah yang berkuasa atas hati kami, atas pikiran kami, atas seluruh kehidupan kami. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, ya Bapa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 11 ayat 1-9, dilanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-8. Kejadian 11 ayat 1-9, dilanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur
dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tir, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-8. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tanggapi bacaan pertama dengan memujikan Mazmur 104 secara berbalasan. Tuhan, kirimlah
binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang ia sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, muka bumi. Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang terambil dari Injil Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima firman Tuhan.
dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada hari raya kita Pentakosta ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang tadi kita bersama-sama baca. Karena itu mari kita minta tolong. Ya. Tema kita yaitu Roh Kudus selalu menyatukan. Saudara, ada pepatah ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Benar itu saudara, jadi ketika kita bersatu, ada kekuatan yang teguh ya. Ada sebuah permainan juga kalau anak-anak itu ya, dimana dua orang anak begini ya, memegang seperti ini, saling memegang, lalu kemudian mereka mengangkat anak dan mereka kuat mengangkat anak itu sampai tinggi. Karena ada kesatuan di antara mereka. Tapi kalau tidak ada kesatuan bersama-sama, kelihatannya tidak bisa itu. Dan juga dari misalnya saudara punya sapu lidi satu saja ya, bukan sapu ya, lidi. Nah, lidi itu mudah sekali dipatah-patahkan kalau satu. Tapi kalau sudah menjadi sapu lidi, itu akan sangat sulit untuk dipatah. Jadi saudara, ini penting sekali persatuan itu. Persatuan itu perlu bersama-sama kita usahakan bersama-sama. Karena kalau kita tidak bersatu ya, sudah sedikit tidak bersatu lagi. Nah, ini menjadi masalah nanti. Bubar ya. Tapi ketika kita walaupun sedikit tapi kompak bersatu, bisa sinergi, maka itu akan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Kejadian, saudara, menceritakan ada orang-orang ya. Adapun dikatakan seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Dan berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Jadi ada sekelompok orang yang bersatu ya di sana untuk membangun sebuah menara ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain ya. Mereka saling kompak ya, setuju. Bahkan oh iya benar, iya langsung iya. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kepada mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit ya. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka punya keinginan bersama-sama untuk menyatu, membangun sebuah menara besar yang ujungnya sampai ke langit. Ya.
dan mereka ingin supaya mereka tidak terserak, mereka tersohor, bahkan nama mereka tersohor di orang-orang di kalangan bumi. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini nampaknya baik ya kelihatannya. Tapi satu hal yang sebetulnya kita boleh lihat tadi ya, tujuan mereka bersatu itu supaya mereka ya mencari nama. Tujuan mereka adalah supaya mereka mencari nama. Mereka mau membangun kebanggaan, mau membangun kesombongan mereka. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan ya, Kejadian 11 itu saudara, sebetulnya ada sebuah peristiwa sebelum itu yang begitu besar yang dicatat di dalam kitab Kejadian itu ya, bahwa ada apa sebelumnya ayat pasal yang pasal yang mulai sebetulnya mulai 6 ya, mulai 6 sampai dengan 8, 9 ya, sampai 9 itu ya saudara, itu ada sebuah peristiwa besar ya. Walaupun itu sudah beribu-ribu tahun ya mungkin setelah itu, tapi yaitu peristiwa air bah, di mana Tuhan menenggelamkan bumi ini ya, dengan air, sehingga banyak orang yang mengalami kematian, bahkan bumi ini dipenuhi. Hanya katakan apa, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Tapi saudara, beribu-ribu kemudian mereka membangun ya, berusaha untuk membangun menara ini. Tujuannya apa? Tujuannya rupanya mereka ingat bahwa supaya Tuhan pun tidak bisa melawan mereka. Kalau Tuhan memberikan hukuman kepada mereka, air bah, mereka masih bisa kuat. Mereka bisa menang atas hukuman Tuhan. Ujungnya sampai ke langit. Itu mengatakan setara dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, disinilah sebetulnya kesalahan mereka. Nah, karena itu saudara, di sana dikatakan di dalam Kejadian yang ke-6 dikatakan, dan di ayat yang ke-7 ya, jalan terus ya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerti lagi bahasa masing-masing ya. Lalu akhirnya dikatakan demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi di sana sudah dikatakan bahwa akhirnya Tuhan menghukum mereka ya, menyerakkan mereka, memisahkan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengerti bahasa satu dengan yang lain, sehingga mereka terserak ke bumi, ke seluruh bumi, dan mereka berhenti ya, dikatakan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, di sini kita belajar bahwa Tuhan sebetulnya tidak berkenan kepada keangkuhan mereka. Tuhan melihat potensi ya mereka yang luar biasa ya, yaitu mereka bersatu ya, dan mereka bisa melakukan segala sesuatu.
Di ayat 6 tuh Tuhan berkata ya, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Artinya apa, saudara? Ketika ada persatuan, memang itu luar biasa potensinya. Bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Tapi saudara, kalau itu didasari dengan keangkuhan, tidak kepada ketertundukan kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Tuhan, Tuhan akan mengacaukan itu. Nah saudara, peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang berseberangan ya, berbalikan, berlawanan, yaitu peristiwa Pentakosta, di mana murid-murid Tuhan Yesus ya, pada waktu itu ketika mereka berkumpul di suatu tempat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan ya, bahwa mereka harus berdoa ya sampai Roh Kudus turun ke atas mereka ya. Dan ternyata memang betul ya, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang menutupi seluruh rumah di sana mereka, di mana mereka duduk. Ya, jadi saudara, di sana mereka melihat bahwa mereka boleh mengalami akan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, karena mereka sungguh-sungguh menantikan apa yang menjadi janji Tuhan, sehingga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, mereka dimampukan juga di ayat yang keempat di sana. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan karena Roh Kudus ada di dalam mereka, maka mereka diberikan karunia-karunia, lalu mereka bisa berbahasa yang bermacam-macam. Walaupun mereka semua sebetulnya orang-orang dari Galilea, tapi mereka dimampukan untuk berkomunikasi dengan semua orang, sehingga orang-orang bisa mengerti akan sebuah mukjizat terjadi di antara mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini sebetulnya seperti yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Janji Tuhan di dalam yang kita baca di dalam Yohanes 14 ayat ke-16 dan 17. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan Tuhan juga berkata ya, bahwa ketika Tuhan, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar akan beserta dengan kita, tapi Roh Kudus akan diam di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, akhirnya ya di dalam kisah itu kita lihat bahwa mereka semua tercengang-cengang. Orang-orang yang ada di antara mereka, murid-murid itu yang melihat murid-murid, mereka semua terheran-heran. Ya, karena ada sebuah
kejadian yang luar biasa sehingga mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita bersama-sama, apa Tuhan yang mau katakan kepada kita? Yang pertama saudara, ya tadi bahwa kita itu bersatu, ya dasarnya apa? Dasarnya kita bersatu itu apa? Dasar kita bersatu apakah dasar karena ya sama-sama cantik, sama-sama kaya, sama-sama punya hobi yang sama, punya tujuan kejayaan, ya, hal-hal yang duniawi itu. Apakah itu yang menjadi dasar kesatuan kita? Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah karena ketertundukan pada kehendak Roh Kudus dan kecintaan kita pada Kristus? Karena saudara, bisa saja saudara orang-orang dunia ini punya membangun komunitas yang kuat sekali. Bisa. Bahkan lebih kuat daripada gereja. Gereja saja seringkali, ya saudara, ada muncul gereja, wah besar, jadi besar, luar biasa. Lagi kemudian pecah sana lagi, pecah lagi. Karena enggak cocok sama pimpinannya atau orang-orang di dalam, pecah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita sungguh-sungguh perlu merenungkan ini. Apakah kesatuan kita, dasar kita? Apakah karena kita sungguh-sungguh tunduk kepada kehendak Roh Kudus? Ya. Kalau kita berkata bahwa kita itu adalah sungguh-sungguh adalah orang-orang yang tunduk kepada Roh Kudus, kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang mencintai Kristus, ya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada perintah Tuhan? Di dalam Yohanes, ya, yang kita baca tadi, Yohanes 14 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada perintah-perintah Tuhan, ya, percaya kepada perintah Tuhan, maka kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita. Nah, saudara, percaya itu seperti ini ya, gambar ini ya. Ini ada dua orang. Yang satu itu sebetulnya buta. Yang satunya adalah orang yang menuntunnya. Kalau diibaratkan ini ya, ini adalah kita dengan Tuhan. Tuhan yang menuntun kita adalah orang yang buta. Nah, saudara, percaya itu berarti kita mau tunduk kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, saudara, di ayat selanjutnya, ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, dan kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti seluruh perintah, ya, segala perintah Tuhan. Tidak pilih-pilih, ya. Oh ya, ini aku cocok, tapi yang ini enggak. Aku cocok sama ini, yang ini sulit, saya enggak bisa Tuhan, ya. Tolong ini dispensasi. Enggak seperti itu, saudara. Ya harusnya kita, kalau kita sungguh-sungguh, dasar kita, persatuan kita adalah apa, tertundukan kita kepada Roh Kudus, maka kita harus sungguh-sungguh mau percaya kepada segala perintah Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mari kita laksanakan. Ketika kita, ya itu memang tidak mudah, saudara. Kasihilah orang yang mengasihi kamu, ya. Itu biasa, saudara. Kasihilah orang yang memusuhi kamu, yang membenci kamu, yang memfitnah kamu. Itu tidak mudah. Bisa enggak itu? Mengampuni saja sulit. Sulit mengampuni. Tapi saudara, kalau kita mau bisa bersatu, kalau kita mau menuruti akan perintah Tuhan, kita mau menanggalkan ego kita, ya. Kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mencontoh Tuhan Yesus yang menanggalkan keilahiannya, ya, seolah-olah semua kemuliaannya ditinggalkan. Tapi disitulah justru terjadi ada damai sejahtera itu tercipta. Keselamatan itu tercipta. Tapi ketika orang tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ego, ya. Wah, ini orang ini sudah dibaikin, ya, sudah dikasihi, masih aja seperti ini. Ya, terjadi dongkol, terjadi rasa marah, ya. Apa yang terjadi, ya? Akhirnya kita tidak bisa bersatu dengan baik. Tapi ketika Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, kita mau mengampuni, dan buah Roh itu ada di dalam diri kita, ya. Kasih, damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri itu ada di dalam diri kita. Kita sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus, tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, maka tentunya kita bisa bersatu. Termasuk juga keluarga-keluarga kita. Wah, aku yang benar, ya. Ada sebuah cerita itu, ya. Ada sebuah video seorang istri beli buah. Nanti banyak buah, ya, Saudara. Milih buah, ya. Kemudian milih itu, ya, lalu kemudian dimasukkan. Ini bagus, masukkan. Bagus, masukkan. Nah, suaminya juga milihin buah itu, ya. Pertama ngambil dari ini bagus, lalu taruhkan di tasnya itu. Istrinya ngambil, bagus, taruh lagi. Lalu dia ngambil lagi yang lain itu, ya. Yang lain ngambil lagi,
lalu dipikir bagus, lalu ditaruhkan di tasnya istri. Istrinya kembali lagi, kurang bagus, taruh di jual lagi. Akhirnya siapa ya, saudara? Istri juga masih milih ya, masukin ke keranjang itu. Nah, si suami itu akhirnya gini, video call gitu ya, lalu merekam. Dia ngambil dari tasnya istri itu, yang dipilih oleh istri sendiri, lalu kemudian dikasihkan ke situ. Istrinya tidak tahu, lihat lagi, jelek. Padahal dia pilihannya dia. Saudara, itu ego kan. Itu berarti ego yang menguasai. Bukan Roh Kudus yang menguasa, tapi ego. Suami juga bisa seperti itu. Kowe kudu manut aku. Ya. Segala sesuatu aku yang memiliki, ya. Kamu harus nurut aku. Bisa jadi. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu yang kalau kita tidak ada persatuan akhirnya, yang terjadi adalah merasa bahwa kita yang paling benar dan kamu salah. Dan tidak ada terjadi kesatuan. Kalau tidak ada terjadi kesatuan, saudara, ya tidak ada sebuah daya yang besar, yang hebat untuk menjadi sebuah perubahan, menjadi sebuah kesaksian yang indah di sekitar kita. Saudara, tadi kita bersama-sama lihat angklung ya. Jadi angklung ini ya, di fotonya ya. Angklung itu kira-kira nadanya sama enggak satu dengan yang lain? Sama atau beda? Beda ya. Tapi walaupun beda, tapi kalau disatukan dan dipadukan, ya, dipadukan bersama-sama dengan instruksi ya, ikuti instruksi. Instruksinya apa? Ya tadi musik ya, atau ada tadi yang ya, ndak kecepetan apa lali. Coba saudara, semuanya ada yang satunya kecepetan, ada yang satunya terlambat terus itu ya. Wah, itu jadinya ndak seperti tadi ya. Jadinya dari mungkin nada yang lain itu ya. Jadi saudara, pentingnya kita ada di dalam satu pimpinan, yaitu pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita bersama-sama dengar, mari kita itu sungguh-sungguh dengarkan. Mari kita sungguh-sungguh ikuti. Tidak jangan kita dipengaruhi dengan itu saja tidak melakukan ya. Mulai dari diri kita. Sehingga kita sungguh-sungguh ketika Roh Kudus itu berkuasa dalam kehidupan kita, kita bisa menularkan itu kepada orang lain. Dan ketertundukan pada Roh Kudus akhirnya menghasilkan kehidupan dalam kesatuan, ada damai sejahtera ya, dan kesaksian yang indah. Para rasul, murid-murid Tuhan yang awal menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka hidup di dalam sungguh-sungguh ketundukan pada firman Tuhan, dan Roh Kudus mereka bersatu terus, saling berbagi, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni, sehingga ada persatuan dan kesaksian. Kehidupan mereka menjadi saksi yang indah bagi orang-orang sekeliling.
Saudara rindu untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan? Rindu enggak, saudara? 1, 2, 3. Rindu enggak, saudara? Ya. Kurang keras. 1, 2, 3. Rindu enggak? Rindu ya. Mari kita bersama-sama membangun ketertundukan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada Roh Kudus, supaya kita bisa semakin bersatu. Tuhan menolong kita. Amin. Satu. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Mari saudara kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Ya Bapa, kami datang padamu bersama-sama ucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami pahami dan boleh tinggal di dalam hati kami. Ketika kami bersama-sama memiliki ketertundukan kepada firman Tuhan, kepada Roh Kudus, dan kepadamu Tuhan Yesus. Dan rindu untuk hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka pasti kami ada di dalam damai sejahtera-Mu, ada persatuan di dalam kami. Kami bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan kami dapat saling men-support satu dengan yang lain. Tuhan tolonglah kami, bimbinglah kami untuk belajar terus tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang baik, yang menjadi saudara-saudara yang baik satu dengan yang lain. Membimbing, saling menguatkan, saling menasihati, supaya kami bersama-sama bertumbuh sungguh-sungguh di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik di dalam keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah gereja Tuhan, juga masyarakat, kami bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Kami datang untuk juga menyampaikan akan doa-doa kami. Tuhan, segala apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan, di dalam segala sesuatu yang sedang kami hadapi, beri kami hati yang rendah hati untuk dapat mendengar akan suara Tuhan, bimbingan Tuhan bagi kami. Ketika kami menghadapi persoalan-persoalan,
Tuhan yang pimpin kami sehingga kami berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Bukan menurut pikiran kami, bukan menurut ego kami. Tuhan, tolonglah. Dan kami berdoa Engkau yang terus bekerja di dalam segala sesuatu yang sedang kami hadapi. Kami percaya segala sesuatu yang sedang kami hadapi justru bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, membentuk kami, menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan daripada Tuhan, sehingga segala pergumulan kami boleh kami lewati, bahkan kami menang atas segala tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu Tuhan terus. Kami juga berdoa untuk secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pemulihan, pengobatan, dan Tuhan yang tolong untuk Ibu Nike, untuk Saudari Tiara, untuk Ibu Samuel, untuk Ibu Som, untuk anak Yosa, untuk Saudara Yosa, untuk Saudari Vero, untuk juga Bapak Suhartono, untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam pemulihan kesehatan, Pak Daryanto, Tuhan yang beri juga selalu kekuatan, dan saudara-saudara kami yang berusia lanjut yang ada di sini maupun yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan mereka, terus menguatkan mereka, menuntun mereka, sehingga mereka ada di dalam kasih-Mu selalu, dan mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, menuntun mereka, memberkati mereka. Iman, pengharapan, dan kasih mereka tumbuhkan selalu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk juga orang-orang yang mungkin ada di dalam persoalan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang tidak hadir dalam kebaktian ini. Tuhan yang juga menjamah mereka, menyapa mereka, membawa mereka juga Tuhan untuk kembali datang kepadamu. Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Kami terus berdoa Tuhan yang menolong mereka untuk sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Mereka boleh juga menyambut kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen Dorcas. Tuhan berkati Sekolah Kristen Dorcas di tahun ajaran yang baru. Tuhan berikan murid-murid yang baru. Tuhan berikan orang-orang yang bisa nantinya dipercayakan untuk bertumbuh bersama-sama guru-guru, belajar menapaki masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tolong para guru-guru, para pengurus, sehingga segala sesuatu yang mereka usahakan adalah yang terbaik untuk anak didik maupun juga untuk orang tua dan bahkan masyarakat Kota Lasem dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan untuk juga bangsa dan negara kami. Tuhan berkati sehingga bangsa dan negara ini boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Para pemimpin bangsa kami beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh mengusahakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.
Kami serahkan segala doa kami dan segala sesuatu yang belum kami doakan. Tuhan yang tahu akan segala sesuatunya. Kami percaya Engkau memberikan menurut apa yang baik di mata Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Saudaraku, Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih, berkat, dan penyertaan-Nya. Bagi saudara yang beribadah di rumah, saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor rekening 135 009 013 0871. Ungkapan syukur pada Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan saat ini kita landasi pada firman Tuhan yang disampaikan dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi demikian. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyapit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita menghaturkan persembahan kita sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 241. Inilah hari ke-50. Bersama-sama memujikan bait yang kedua dan seterusnya. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk hasil pertama ini, untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus tanaman yang maha agung, diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu, orang yang percaya. Untuk siapa
Bapa kami yang di surga, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat, penyertaan, kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan kami, baik persembahan syukur tahunan maupun persembahan bulanan maupun persembahan minggu. Semuanya ini adalah berasal dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Mu. Kiranya Tuhan ampunilah kami apabila di dalam memberikan persembahan ini terselip dosa, karena apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan berkat-berkat yang telah kami terima. Tuhan, kiranya layakkanlah persembahan kami, kuduskanlah, sehingga boleh berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga menyerahkan para penatua yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan rasa takut kepada Tuhan, sehingga persembahan ini boleh dikelola, dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, juga apabila sebentar kami akan undur dari tempat ini, kiranya tangan kasih Tuhan memimpin kami sehingga boleh tiba di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita naikkan pujian Roh Kudus, kuatkanlah kami. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya Roh Kudus yang telah dicurahkan menguatkan saudara dan hiduplah senantiasa dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap jadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita kini dan
kini dan selamanya. Pulanglah dalam kehidupan seharimu, kerjakanlah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Peliharalah kesatuan tubuh Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi hidup saudara dengan kasih yang mengikat satu dalam kesatuan, menghapus sekat yang memisahkan dan menumbuhkan semangat saling melayani. Kiranya roh kebenaran memimpin langkah hidup saudara untuk menjadi saksi Kristus di tempat saudara-saudara masing-masing berada. Dan kiranya Roh Kudus, Allah Trinitas, Tuhan terus menyertai dan melindungi saudara, menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepada saudara. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, atas nama segenap anggota dan Majelis Jemaat GKI Lasem, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Budi Dharma beserta segenap Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah di GKI Lasem. Terima kasih untuk bersamaannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Warta jemaat dapat Bapak Ibu baca sendiri, namun ada dua warta yang patut mendapat perhatian kita. Yang pertama adalah persidangan majelis jemaat. Besok pada hari Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025, pukul 4 sore, akan dilakukan persidangan majelis jemaat. Apabila ada anggota jemaat yang ingin menyampaikan saran, usul yang bersifat membangun untuk kepentingan bersama, dapat disampaikan secara tertulis sebelum persidangan dimulai. Mohon dukungan doa. Yang kedua, apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan dilayani peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara De Brito Ananta Basuki, Jemaat GKI Lasem, dengan Saudari Deborah Pratiwi, Jemaat GKJ Lumajang. Dan pemberkatan dan peneguhan nikah ini akan dilakukan di GKJ Lumajang besok pada tanggal 28 Juni tahun 2025. Mohon dukungan doa. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah berakhir. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat berpisah, Tuhan Yesus memberkati.